Setelah sukses dengan film yang diadaptasi dari Twitternya Simple Man, yaitu KKN Desa Penari, kali ini Manoj Punjabi bersama dengan MD Picture kembali mengangkat sebuah film yang diadaptasi dari Twitternya Simple Man juga, yang berjudul Sewu Dina. Sewu Dina yang merupakan bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia berarti 1000 hari. Adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Kim Mustambul berdasarkan cerita viral yang berjudul sama, yaitu Sewu Dina hasil karya dari Simple Man. Film yang ditayangkan di bioskop Indonesia pada 19 April 2023 ini dibintangi oleh Mikha Tambayong, Giselma Firmansyah, Rio Dewanto, Martino Ayo, Givina Lukita Dewi, Agela Artalidia, Prit Timothy, dan juga Karina Suwandi. Sewu Dina bercerita tentang seorang gadis bernama Sri Rahayu atau yang dipanggil dengan Sri yang baru diterima kerja di keluarga Atmojo. Di sana, Sri dibayar dengan gaji yang amat tinggi. Namun, perlahan ia menyadari bahwa pekerjaannya berkaitan dengan hal mistis, bukan pekerjaan rumah tangga biasa. Lantas, bagaimana perjalanan Sri bekerja di keluarga Atmojo? Hal mistis apa saja yang dialami Sri? Mari kita bahas di sini. Di sebuah kampung kecil, Sri Rahayu atau yang akrab disapa Sri sedang mengayuh sepedanya untuk bergegas ke tempat kerja. Ia diketahui bekerja di sebuah warung makan kecil yang dekat dengan rumahnya. Sesampainya di tempat kerja, Sri pun langsung melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan, yaitu mengantarkan pesanan makanan, mencuci piring, dan bahkan sesekali memasak jika dibutuhkan. Di tengah pekerjaannya, Sri mengeluh kepada sang majikan tentang kondisi ayahnya yang sedang sakit keras. Sri meminta majikannya untuk meminjamkan sejumlah uang, yang mana uang itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pengobatan ayahnya. Sayangnya, majikan Sri tak bisa menyanggupi keinginan itu. Majikan Sri beralasan bahwa ia sedang memiliki banyak kebutuhan sehingga tak bisa meminjamkan Sri sejumlah uang. Aku gak punya ijazah, Mbak. Melihat Sri yang tampak sedih, sang majikan pun langsung menyarankan Sri untuk melamar kerja di keluarga Atmojo yang saat itu sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu. Sebab di sana ia akan mendapat gaji yang amat besar, yakni 10 juta. Tak berpikir lama, Sri pun menuruti saran sang majikan. Sri lantas bergegas pergi ke rumah keluarga Atmojo menggunakan sepedanya. Sesampainya di sana, ia melihat antrian yang mengular yang amat panjang. Antrian itu merupakan orang yang mengantri untuk melamar kerja. Singkat cerita, Sri pun diterima bekerja di keluarga Atmojo. Awalnya, Sri mengira bahwa ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga alias pembantu. Namun, anggapannya ternyata salah besar. Dan for your info, sebelumnya, Sri juga telah lebih dulu melakukan perjanjian dengan seorang perempuan paruh baya bernama Mbah Karso Atmojo. Perjanjian itu mengharuskan Sri untuk selalu setia bekerja untuk keluarganya. Perjanjian itu juga membuat Sri berada dalam ikatan Mbah Karso. Jika Sri melanggar, ia akan mendapat malapetaka besar. Bahkan nyawa Sri juga akan menjadi taruhannya. Lalu cerita berlanjut ke sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Sri bersama dua temannya, yaitu Erna dan juga Dini, ditugaskan untuk bekerja di gubuk tersebut. Melihat hal itu, Sri pun terheran-heran.
Sri mengira bahwa ia akan ditugaskan untuk bekerja di rumah Mbah Karso, merawat, menjaga, dan membantu Mbah Karso yang sudah tua renta. Namun, Sri dan teman-temannya justru ditugaskan untuk bekerja di sebuah gubuk reot yang ada di tengah hutan. Di gubuk itu, Sri, Erna, dan juga Dini langsung diberi arahan oleh seorang dukun bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin memberi arahan kepada Sri dan juga kedua temannya mengenai tugas yang harus dilakukan selama bekerja untuk Mbah Karso. Tugas itu ialah melakukan ritual basuh kepada cucu Mbah Karso yang bernama Dela Atmojo. Ritual basuh merupakan ritual yang dilakukan untuk menjinakkan iblis jahat yang bersemayam di tubuh Dela selama 1000 hari. Iblis itu bernama Sangar Turih. Mbah Tami menjelaskan bahwa Sri, Erna, dan juga Dini harus melakukan ritual basuh selama 4 hari ke depan, tepatnya hingga hari ke-1000 Sangar Turih berada di tubuh Dela. Hal itu bertujuan agar iblis jahat tersebut bisa tetap dikendalikan. Sri, Erna, dan juga Dini pun bergantian dalam melakukan ritual basuh kepada Dela yang saat itu sedang dikerangkeng di sebuah keranda. Namun, Sri mendapatkan sejumlah keanehan saat dirinya mendapat giliran untuk melakukan ritual tersebut. Sri mendapat gangguan aneh dari Sangar Turih yang berusaha menggagalkan ritual basuh. Usai mendapat gangguan, Sri lantas mengadukan hal itu kepada Dini. Sayangnya, ia malah mengabaikan keluhan Sri dan memintanya untuk tetap berpikir jernih. Seiring waktu berjalan, keanehan-keanehan pun semakin sering menimpa Sri, Erna, dan juga Dini. Bahkan keanehan itu makin tak masuk akal. Sri juga mulai sering mengalami mimpi buruk yang membuatnya bangun tidur dalam keadaan takut dan cemas. Dalam mimpinya, Sri bertemu dengan laki-laki tak dikenal di tengah kebun tebu yang lebat. Laki-laki itu berbaju hitam, membawa senjata tajam, dan berniat membunuh Sri. Beruntungnya upaya itu selalu gagal dilakukan. Selain itu, dalam mimpinya, Sri juga sering mendengar rintihan suara perempuan yang meminta bantuannya. Namun, Sri sendiri tidak mengetahui dari mana suara itu berasal. Singkat cerita, tibalah hari di mana Sri, Erna, dan juga Dini dikejutkan dengan terlepasnya Dela dari kerangkengnya. Segera setelah Sri dan kedua temannya mengetahui itu, mereka pun langsung bergegas mencari Dela. Dalam pencarian itu, mereka berpencar. Dan di tengah pencariannya, Dini yang sedang mencari Dela di salah satu bagian hutan tiba dipukul oleh seorang tak dikenal. Imbasnya ia pun langsung pingsan seketika. Di sisi lain, Sri yang juga sedang mencari Dela di salah satu bagian hutan dihampiri oleh Mbah Tamin yang tak ingin membantunya. Namun Mbah Tamin tiba-tiba juga ditusuk di bagian punggung oleh seorang tak dikenal. Usai insiden itu, alangkah terkejutnya Sri usai mengetahui bahwa orang yang telah menusuk Mbah Tamin ialah Erna. Erna jugalah yang ternyata telah memukul Dini hingga jatuh pingsan. Nyatanya, Erna juga telah membuat Dela terlepas dari kerangkengnya. Ia melakukan hal itu agar Dela bisa selamanya berada di dalam genggaman Sangar Turih yang ada di dalam tubuhnya. Disinilah semua kebenaran terungkap. Erna beralasan bahwa ia melakukan semua itu guna membalaskan dendamnya terhadap keluarga Atmojo.
sebab keluarga Atmojo telah membuat keluarganya hancur dengan cara mengirimkan santet. Di sini juga terungkap bahwa Erna merupakan istri Sabdo Kuncoro, laki-laki yang kerap hadir di mimpi Sri. Sabdo jugalah yang telah mengirim Sanggar Turih ke dalam tubuh Dela guna membalaskan dendamnya kepada keluarga Atmojo. Setelah semuanya terungkap, Erna seketika ingin membunuh Sri. Namun upaya itu berhasil digagalkan Sri dengan cara mendorong Erna hingga jatuh. Sayangnya saat Erna terjatuh, telinganya tertusuk sebilah kayu runcing yang membuatnya mati di tempat. Usai insiden itu, datanglah Dela yang juga berniat membunuh Sri. Namun upaya itu digagalkan oleh Mbah Tamin. Alhasil Dela yang masih dirasuki Sanggar Turih pun berhasil dikendalikan dan dibawa pulang ke gubuk kembali. Sesampainya di gubuk, Sri dan Dela pun dimasukkan ke dalam sebuah lubang, terlihat seperti lubang kubur yang telah digali oleh Mas Sugih, yaitu supir keluarga Mbah Karso. Di lubang itu, Sri melakukan sebuah ritual yang masuk ke dunia sukma. Hal itu dilakukan guna untuk menyelamatkan Dela yang ada di dunia sukma. Hanya Sri lah yang memiliki kemampuan tersebut dari ratusan orang yang pernah bekerja untuk Mbah Karso. Dengan kemampuannya, Sri bisa menuju ke dunia sukma, yaitu ke tempat yang selalu ada dalam mimpinya. Di sanalah jiwa Dela disekap di sebuah gubuk kecil yang ada di tengah kebun. Di sana jugalah Sri bertemu dengan Sabdo Kuncoro, yaitu laki-laki yang kerap ada di mimpinya. Saat berusaha menyelamatkan Dela, Sri mendapat perlawanan sengit dari Sabdo. Namun, Sri mampu mengalahkannya. Ia pun berhasil kabur dan membawa Dela pergi dari gubuk tempat di mana ia dikurung. Di tengah pelarian, Sri dan Dela yang dikejar oleh Sanggar Turih, yang mana wujudnya itu seperti kuyang, terlihat amat marah. Sebab iblis jahat itu menginginkan tubuh Dela untuk jadi tempat persemaiannya. Beruntungnya, Sri dan Dela berhasil selamat dari kejaran tersebut. Sri berhasil membawa Dela kembali pulang ke tubuhnya, menggantikan Sanggar Turih yang sebelumnya berada di dalam tubuh Dela. Di saat itu pula, Sri pun tersadar dari tidurnya usai berjuang menyelamatkan Dela di dunia sukma. Upaya Sri untuk membawa pulang Dela pun dinyatakan berhasil. Mbah Karso sebagai nenek Dela lantas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sisi lain, di dunia sukma, Sanggar Turih pun marah besar kepada Sabdo Kuncoro. Hal itu lantaran Sabdo gagal mempertahankan Dela agar tetap berada di bawah kendalinya. Sanggar Turih pun lantas membunuh Sabdo. Ia meninggalkan mayatnya yang bersimpah darah di gubuk tempat di mana jiwa Dela dikurung. Usai Dela kembali hidup normal, Mbah Karso pun lantas menepati janjinya kepada Sri dengan memberikan uang sebesar 10 juta. Namun, Sri justru menolak uang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya sebaiknya Mbah simpan saja uang itu, kata Sri dengan nada halus. Sri pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ia diantar oleh Mas Sugih menggunakan mobil Mbah Karso. Di tengah perjalanan, Mas Sugih mengatakan bahwa keputusan Sri menolak pemberian uang Mbah Karso adalah hal yang tepat. Sebab jika Sri menerima uang tersebut, ia akan tetap berada dalam ikatan Mbah Karso sampai kapanpun. Hal itulah yang sedang dialami Mas Sugih. Sesampainya di rumah, Sri langsung bertemu dengan sang ayah. Keesokan harinya, Sri menemukan amplop coklat yang berisi uang pemberian Mbah Karso di teras depan rumahnya. Menyadari itu, Sri lantas menaruh uang tersebut di tengah jalan. Ia berharap uang itu akan hilang dengan sendirinya karena tersapu angin atau diambil oleh seorang tak dikenal. Kemudian film pun ditutup dengan scenes Mas Sugih yang memantau Sri dari kejauhan di dalam mobil Mbah Karso. Namun entah apa tujuan Mas Sugih melakukan hal tersebut. Jadi itulah alur cerita dari film Sewu Dina dari MD Pictures.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian semua dan juga bisa memberikan hiburan untuk kalian semua. Bertemu lagi dengan aku di video-video selanjutnya. See you next time.